Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmadia Ramadanti. Saya dari kelas D1 PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Macam-macam Konsep Kurikulum. Sebelumnya saya dari kelompok 4. Nama saya Irmadia Ramadanti dengan NIM 201101040026 dari kelas D1 PGMI. Di sini saya akan membahas mengenai macam-macam konsep kurikulum. Yang saya bahas ada 4 macam. Yang pertama ada kurikulum akademik, kurikulum humanistik, kurikulum teknologi, dan kurikulum rekonstruksi sosial. Selanjutnya kita akan langsung saja membahas mengenai materi. Yang pertama ada kurikulum akademik. Kurikulum subakademik bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditentukan oleh para pemikir masa lalu. Kurikulum subjek akademik tidak hanya menekankan pada materi pembelajaran saja, secara berangsur-angsur mengalami perkembangan tidak hanya pada isi pelajaran, tetapi juga memperhatikan proses belajar. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subakademis, yaitu yang pertama ada melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Dalam hal ini tidak hanya mengingat materi pelajaran, tetapi juga belajar bagaimana memperoleh materi pelajaran dan mengujinya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua itu ada studi yang bersifat integratif, yaitu belajar mengangkat dari satuan-satuan pelajaran yang batasan-batasan antara pelajaran ditiadakan. Semua mata pelajaran didasarkan pada fenomena-fenomena alam, masalah-masalah yang ada di sekitar. Kemudian dikembangkan menjadi model kurikulum yang terintegrasi atau biasanya disebut integrated curriculum. Yang ketiga itu ada materi yang diajarkan tetap menekankan menulis, membaca, dan memecahkan masalah-masalah matematis. Sedangkan pelajaran seperti ilmu alam, ilmu sosial, dan lain sebagainya dipelajari tanpa menghubungkan dengan masalah yang ada dalam kehidupan sekitar. Yang selanjutnya itu ada kurikulum humanistik. Kurikulum ini berpendapat bahwa siswa mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang, di mana pendidikan tidak hanya diarahkan kepada pembinaan manusia yang intelektual, tetapi juga segi sosial dan afektif, itu seperti emosi, sikap, nilai, dan sebagainya. Kurikulum ini terus berkembang dan lebih menekankan segi intelektual. Dalam hal ini sangat berperan penting dipegang oleh guru. Dalam hal ini guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang hangat dan menyenangkan. Selain itu juga menjadi sumber belajar agar memperlancar proses belajar di kelas. Sesuai konsep yang dituntut, kurikulum humanistik menekankan integrasi, yaitu kesatuan perilaku bukan hanya yang bersifat intelektual, tetapi juga emosional dan tindakan. Dalam evaluasi kurikulum ini lebih mengutamakan proses daripada hasil, meyakini agar anak berkembang menjadi manusia yang dapat mengembang potensi, mandiri, dan terbuka. Yang selanjutnya itu ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber dari aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan hanya upaya sendiri, melainkan kegiatan belajar bersama, interaksi, dan kerjasama. Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dengan guru, tetapi juga siswa dengan siswa, siswa dengan orang-orang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Kurikulum ini memandang bahwa belajar tidak hanya secara individu, tetapi juga kegiatan belajar yang dilakukan secara bersama, kerjasama, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial ialah
menghadapkan para siswa pada tantangan, hambatan-hambatan, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut merupakan bidang garapan studi sosial, yaitu yang berkaitan dengan bidang-bidang lain seperti halnya ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, bahan pengetahuan alam, dan matematika. Yang selanjutnya itu ada kurikulum teknologi. Teknologi adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam sistem ini, interaksi antara pengajar atau guru dan peserta atau murid ajar tidak harus saling bertatap muka atau bertemu secara fisik, seperti halnya dengan sistem pendidikan konvensional. Mereka bertemu dalam ruang teknologi informasi atau internet dengan memanfaatkan suatu media yang disebut komputer. Beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi itu atau biasa disebut ICT, biasanya menggunakan internet, handphone, CD-ROM, atau flash disk. UNESCO mengemukakan beberapa alasan untuk mengembangkan penggunaan TIK dalam sistem pendidikan, yaitu yang pertama ada untuk mengembangkan atribut pengetahuan masyarakat bagi siswa, termasuk pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, kebiasaan belajar sepanjang hayat, dan kemampuan berpikir secara kritis, mengkomunikasikan dan mengkolaborasikan, akses, mengevaluasi, dan mensistensi informasi. Yang kedua, untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi TIK pada diri siswa, sebagai bekal yang dapat digunakan untuk memanfaatkan TIK dalam dunia kerja dan masyarakat. Untuk meningkatkan efisiensi kegiatan administrasi dan pengajaran, mengatasi keterbatasan sumber bahan dalam bidang tertentu, misalnya kekurangan buku teks atau sumber belajar. Mengenai isu pemerataan melalui perluasan akses terhadap pengetahuan, sumber dan keahlian, atau bahkan membantu guru-guru yang mungkin kurang dilengkapi dengan sumber belajar yang cukup. Dari materi yang saya presentasikan tadi, ini dia referensi yang saya ambil. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya ada sedikit motivasi dari Thomas A. Edison. Banyak kegagalan dalam hidup. Mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Jadi jangan menyerah karena keberhasilan sangat dekat. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.